Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat tema tentang fikih dan peran ulama dalam menetapkan ilmu fikih atau hukum-hukum Islam. Al-fiqhu huwal fahmu. Fikih adalah pemahaman. Maka dapat kita katakan bahwa hukum-hukum yang ada di dalam fikih Islam atau hukum Islam dapat dikatakan bahwa itu adalah hasil pemikiran untuk menetapkan hukum-hukum Islam itu dari para mujtahid, dari para ulama. Kita selalu ketahui bahwa ada beberapa imam mazhab selaku mujtahid, di antaranya Imam Abi Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i yang merupakan murid dari Imam Maliki, dan yang terakhir adalah Imam Ibnu Hanbal, merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Keempat mazhab ini disebut dengan mazhab yang mu'tabar. Lebih khusus, kita di Indonesia lebih banyak pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beda misalnya kalau di Mesir. Secara kenegaraan, mereka menganut mazhab Imam Abi Hanifah, tetapi secara pengikut hampir separuh antara Imam Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau di Arab Saudi, mazhab resmi mereka adalah mazhab Imam Ibnu Hanbal. Di Libya misalnya, mazhab resmi mereka adalah mazhab Imam Maliki. Nah, saya katakan tadi bahwa kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan sekitarnya rata-rata pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka saya ingin katakan di sini bahwa hukum-hukum yang kita ikuti banyak mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena rata-rata atau yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa praktek-praktek ibadah ataupun praktek-praktek muamalah yang ada, yang diadopsi dari mazhab-mazhab lain, karena melihat kerajihan atau rajih atau kesahihan dari pendapat itu. Kita tidak pungkiri juga bahwa kalau berbicara tentang fikih Islam atau hukum Islam, ada 5 hukum yang telah menjadi ruang lingkup fikih. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah mubah. Inilah yang menjadi ruang lingkup pembahasan ketika kita berbicara tentang fikih. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Olehnya itu ketika kita membuka Al-Quran, kalau membuka Al-Quran yang berkaitan, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam, maka di sana dapat kita melihat bahwa ada 2 hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu ada berbentuk perintah, ada berbentuk larangan, dan yang terakhir, yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, itulah hal yang dimaksud dengan mubah. Saya ingin berikan contoh yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, aqimus sholata, dirikan sholat. Dirikan sholat. Artinya ini adalah merupakan perintah. Apa yang diperintahkan? Yaitu sholat. Yaitu sholat. Maka ditetapkanlah oleh mujtahid, ditetapkanlah oleh ulama
maka perintah ini dalam ilmu usulul fikih al-amru yufidu lil wujub. Perintah mengandung kewajiban. Maka ditetapkanlah oleh ulama bahwa sholat diperintahkan, maka ditetapkanlah hukum sholat hukumnya wajib. Ulama juga menetapkan bahwa perintah itu terkadang mengandung sunnah. Tidak semua perintah itu mengandung wajib, tapi terkadang perintah itu mengandung sunnah. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nikahilah perempuan itu 2, 3, sampai 4, dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir ayatnya mengatakan, jika engkau bisa berlaku adil, ada syaratnya. Tetapi dikategorikan bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini dikategorikan sebagai perintah yang mengandung arti sunnah. Bisa dibayangkan, andaikan perintah ini mengandung wajib, betapa banyaknya orang-orang yang berdosa. Tetapi perintah ini kadang mengandung sunnah. Maka dapat disimpulkan bahwa perintah itu yang ada dalam Al-Quran terkadang mengandung arti wajib, yang artinya wajib dilakukan, bila tidak dilakukan mendapatkan dosa. Sunnah dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Maka saya memberikan contoh yang paling konkret. Ketika anak-anakku misalnya, ketika Anda masa sekolah, balik dari sekolah, sekitar jam 1, jam 2, atau jam 3, saya yakin pada waktu itu lapar. Ketika sampai di rumah, orang tuanya mengatakan, nak, makan dulu. Nak, makan. Perintah. Perintah yang mengandung sunnah artinya apa? Jika kita melakukan yang namanya makan, maka kita menikmati. Ketika kita makan, kita kenyang. Tapi jika tidak makan, tidak apa-apa, paling kelaparan. Demikian juga arti larangan terkadang mengandung haram. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dalam hal ini adalah larangan yang mengandung haram. Demikian juga larangan yang mengandung makruh. Maka ada hal yang ditetapkan oleh ulama karena tidak ada nasnya dalam Al-Quran, yaitu mubah. Sesuatu yang dibolehkan. Bahwa sesuatu yang dibolehkan ini karena tidak ada nasnya dalam Al-Quran, kalau kita mau berbicara atau perdebatkan hal itu karena tidak ada nasnya dalam Al-Quran, maka itu tidak akan menyelesaikan persoalan karena sesuai dengan kemaslahatan orang yang melakukannya itu. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang disimpulkan oleh ulama, oleh mujtahid ada 5 hal. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah mubah. Inilah ketetapan ulama. Dan inilah menjadi ruang lingkup ketika kita berbicara tentang fikih. Adapun hal-hal tentang syarat, sebab, azimah, itu dibahas dalam ilmu usulul fikih. Maka saya tekankan ketika Anda berbicara tentang fikih, konsepnya atau ruang lingkupnya hanya 5 hal yang tadi kita sama ketahui, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Maka dalam ilmu fikih, pemahaman, terkadang kita melihat ketetapan ulama antar seorang guru dan murid berbeda. Kenapa? Karena itu tadi fikih adalah pemahaman. Karena memahami satu nas dari sumber-sumbernya, dari sumber-sumber yang bisa menetapkan hukum itu, dia seorang mufassir, seorang hadis, seorang yang memahami tentang balaghah, nahwu dan sharaf, asbab nuzulnya dan seterusnya, itulah yang dapat dikatakan seorang mujtahid, yang dapat menetapkan satu hukum. Maka dalam melihat satu ayat untuk menetapkan satu nas, ulama terkadang beda pendapat antara guru dan murid untuk menetapkan hukum. Tapi ingat,
perbedaan pendapat antara ulama dengan ulama, antara guru dengan murid, antara murid dengan sesamanya atau sama sahabat dalam menetapkan hukum. Ketika mereka beda pendapat, mereka tidak saling mencaci, mereka tidak saling mencela, tetapi mereka menanamkan satu konsep. Ketika mereka berbeda pendapat, konsep yang ditanamkan adalah konsep bahwa al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku merupakan rahmah. Maka dapat dipertanyakan, ketika ada orang yang selalu menyalahkan satu pendapat, hanya seolah-olah pendapatnya yang betul, berarti dia tidak memahami apa yang namanya ilmu fikih, bahkan ilmu fikih perbandingan bisa dipertanyakan. Apa termasuk yang menjadi contoh perbedaan pendapat dalam menetapkan ilmu hukum? Banyak sekali contoh-contohnya yang ada dalam fikih muqaran atau fikih perbandingan. Contoh, ketika kita sholat, Allahu Akbar, sebagian imam menjaharkan setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menjaharkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian juga imam tidak menjaharkan bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya didengarkan oleh dirinya. Tetapi sebagian juga imam memperdengarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan. Apakah di antara pendapat ini ada yang menyalahi aturan? Apakah di antara perbedaan ini ada yang salah? Jawabnya tidak ada yang salah. Jawabnya kedua-duanya adalah benar. Lalu di mana letak perbedaan ulama? Sehingga ada yang menjaharkan bismillahnya, sehingga ada yang tidak menjaharkan bismillahnya. Ternyata simpel, di mana letak perbedaan mereka? Pertanyaannya, apakah bismillah merupakan salah satu ayat pada suratul Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat pada suratul Fatihah? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah merupakan salah satu ayat pada suratul Fatihah. Imam Abi Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Ibnu Hanbal, mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pada suratul Fatihah, maka ia tidak memperdengarkan atau ia tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jelas perbedaan pendapat mereka, karena dalam pemahaman itu ketika Imam Syafi'i mengatakan Bismillah adalah salah satu ayat pada suratul Fatihah, maka ia menjaharkan. Salahkah dia? Tidak salah. Kenapa? Karena ada dasar hukumnya. Lalu Imam Abi Hanifah, Imam Maliki, Imam Ibnu Hanbal, mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pada suratul Fatihah, maka ia tidak menjaharkan Bismillahnya ketika sholat. Salahkah ia? Tidak salah. Kenapa? Karena ini adalah dalam konsep ranah ilmu fikih, dalam ranah ilmu pemahaman, kedua-duanya betul. Olehnya itu sering saya katakan, jangan mudah menyalahkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tetapi kita ikuti. Mungkin dia pernah membaca, kita belum pernah membaca. Olehnya itu sekali lagi, jangan mudah menyalahkan ketika ada hal yang baru yang kita lihat, karena sekali lagi konsep ilmu fikih adalah pemahaman. Lalu termasuk dalam termasuk dalam berwudu. Sebagian pendapat ulama ada yang melakukan wudu seperti ini, mengusap kepala dari depan ke belakang. Ada juga yang dari belakang ke depan, ya, dari depan ke belakang ke depan. Sebagian orang berwudu seperti itu, termasuk Imam Abi Hanifah, termasuk Imam Maliki, bahwa cara berwudu seperti itu karena ia mengatakan naras. Lalu bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i?
pendapat Imam Syafi'i, karena ada huruf di yang menunjukkan sebagian litaba'id, maka begini atau begini secara wudhu Imam Asy-Syafi'i, maka wudhunya telah dianggap sah. Karena dalam ayat yang berbicara tentang wudhu itu ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa itu adalah litaba'id. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum warjulukum ilal ka'bain. Kalimat bi ini yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa itu menunjukkan di litab'id yang artinya sebagian, maka mengusap sedikit kepala dengan cara berwudu Imam Asy-Syafi'i itu sudah betul. Tetapi ketika kita melihat orang berwudu, ada yang mengusap kepalanya ke belakang, ada juga dari belakang ke depan, juga betul. Kenapa? Karena ada ulama yang menetapkan hal seperti itu. Maka sekali lagi, ini tidak ada yang salah. Membaca ayat itu tadi, membaca kembali ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dari ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mau mendirikan sholat, basuhlah atau cucilah mukamu, wamsahu wujuhakum wa aydiyakum, tanganmu sampai siku, sebagian kepalamu, dan kakimu sampai mata kaki. Dalam ayat ini juga ulama dalam berperan untuk menetapkan satu hukum sangat urgen, sangat penting. Bagaimana peran ulama dalam menetapkan hukum? Buktinya bagaimana? Jika kita membuka ayat ini, Al-Maidah ayat 6, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap muslim yang mau mendirikan sholat supaya ia berwudu. Ia berwudu. Apa yang termaktub dalam ayat itu? Basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, kepalamu, dan kakimu sampai mata kaki. Ternyata dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan 4 hal. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Ketika kita melihat rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Apa yang pertama? Yaitu niat. Apa yang terakhir? Yaitu al-muwalat. Itu tertib. Siapakah yang berperan menetapkan rukun yang pertama dan rukun yang keenam? Yaitu peran ulama. Ulama mengatakan bahwa setiap kali Anda berbicara tentang ibadah, maka rukun yang pertama adalah niat. Karena itu merupakan ta'abbud, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dimulai dengan niat. Maka rukun wudu yang pertama adalah niat. Membasuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Artinya, betapa besar peran ulama dalam menetapkan ilmu hukum. Setelah ditetapkan, disimpulkan oleh ulama bahwa ketika Anda berbicara tentang fikih, ada ruang lingkupnya 5 hal, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Maka kita juga bisa melihat dalil bahwa dalam surah Al-Maidah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan tentang niat dan al-muwalat, tetapi peran ulama menetapkan rukun niat yang pertama adalah niat, yang rukun wudu adalah yang pertama adalah niat, yang terakhir adalah tertib. Inilah peran ulama. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Olehnya itu saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.